Tuhan telah menyertai hidup kita. Yuk adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita sungguh bersyukur sekali. 1 minggu lagi telah kita lewati. 1 minggu itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan memberkati dan menjaga dan memelihara hidup kita. Dia berikan cuaca yang baik kepada kita. Dia menjaga kesehatan kita. Dia memelihara hidup kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Yuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdiri, kita ungkapkan, selamat pagi Tuhan, aku sungguh bersyukur padamu. Yuk berdiri sama-sama ya, ikuti gerakannya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau telah menyertai hidup kami. Engkau Allah yang sungguh baik, selalu memelihara hidup kami. Seperti Engkau memelihara burung di udara, demikian juga Engkau memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu. Kami beribadah kepada Tuhan. Kami mau bernyanyi, mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, hatimu boleh disenangkan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami supaya kami sungguh-sungguh dalam bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik ada nggak baca firman Tuhan, Alkitab? Ada setiap hari membaca Alkitab? Nah, kenapa kita harus membaca Alkitab? Ayo, kalau kita ingin mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi, maka kita harus membaca Alkitab. Jangan waktu ditanya, kamu ini Tuhan kamu Tuhan yang mana sih? Tuhan kamu yang seperti apa sih? Adik-adik nggak tahu jawabnya. Kita menyembah Tuhan kita, tentu kita harus kenal dengan Tuhan kita. Caranya apa? Baca kitab suci. Dengan begitu, iman kita juga akan bertumbuh, semakin sayang kepada Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Berdiri lagi adik-adik ya, ikuti gerakan kakak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
baca kitab suci supaya kita semakin sayang dan mengenal Tuhan kita. Yuk adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Ku ingin dengar cerita. Nah, pada saat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik ingat harus memiliki sikap yang sopan. Tidak boleh sambil main-main atau sambil makan-makan atau sambil baring-baring ya. Mendengarkan firman Tuhan pun harus memiliki sikap yang hormat supaya juga bisa konsentrasi. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Ada gerakannya, ikuti kakak ya. Masih tetap berdiri. Kami boleh datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah satu kesempatan yang begitu berharga bagi setiap kami. Biarlah Tuhan berikan kami konsentrasi sehingga Roh Kudus mengisi hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti akan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kami hati yang taat untuk melakukan firman Tuhan pula. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, sudah siapkan kita mendengarkan cerita firman Tuhan? Oke. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau tanya adik-adik. Apa saja sih hari istimewa bagi adik-adik? Pasti ada yang menjawab, hari ulang tahun. Ya, lalu ada yang lagi menjawab, hari Imlek juga. Kenapa adik-adik menganggap hari ulang tahun dan hari Imlek itu istimewa? Nah, mungkin karena kalau hari Imlek adik-adik menganggap itu istimewa karena pada saat itu adik-adik dapat angpau, adik-adik senang, benar nggak? Lalu hari ulang tahun juga adik-adik anggap istimewa karena pada saat adik-adik ulang tahun, adik-adik dapat kado ulang tahun. Nah adik-adik, tadi itu adalah 2 contoh hari istimewa bagi adik-adik. Dan mungkin ada lagi hari-hari istimewa yang lainnya. Adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak hari istimewa apa saja sih bagi orang Kristen? Nah pasti tahu dong. Coba sebutkan. Hari Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, Pentakosta. Lalu apa lagi? Ada lagi nggak? Habis? Ya, enggak adik-adik ya. Salah, masih ada lagi loh hari istimewa yang lainnya. Hari istimewa itu yang sering dilupakan oleh orang. Adik-adik tahu nggak hari apa? Yaitu hari reformasi gereja. Adik-adik pasti bingung. Apa sih hari reformasi gereja? Mengapa ada hari reformasi gereja? Nah, hari reformasi gereja
diperingati setiap tanggal 31 Oktober. Sebentar. Lalu, apa sih reformasi gereja itu? Hari reformasi gereja adalah hari di mana gereja Kristen memperingati hari kembalinya gereja kepada Alkitab sebagai sumber pengajaran yang benar. Hari reformasi itu terjadi di tahun 1517. Sudah lama kan adik-adik? Nah, adik-adik tahu tidak siapa orang yang pertama kali memulai reformasi ini? Adik-adik mungkin ada yang pernah dengar namanya ya. Dia adalah Martin Luther. Apa sih yang dia lakukan? Mari kita lihat videonya. 500 tahun yang lalu, seorang Jerman bernama Martin Luther memulai protes yang menggerakkan seluruh dunia. Pada saat itu, Eropa hidup dalam bayang-bayang gereja Katolik Roma. Gereja lebih mirip sebuah kekaisaran daripada sebuah gereja. Mereka mengangkat dan menurunkan raja-raja dan menggunakan kekuasaannya sehingga orang-orang hidup dalam kegelapan yang percaya hal-hal yang bersifat tahayul atau khayalan. Zaman Luther sangat mirip dengan zaman kita, sama seperti hari ini. Dulu setiap orang memiliki pendapat tentang Alkitab, walaupun sedikit sekali orang-orang yang bisa membaca Alkitab. Seperti kebanyakan dari kita, mereka percaya dengan pemimpin mereka yang mengajarkan mereka untuk percaya atau tidak dengan apa yang ditulis dalam Alkitab. Luther adalah salah satu dari sedikit orang yang membaca Alkitab, dan apa yang dia temukan sangatlah mengejutkan. Waktu itu, Luther adalah seorang biarawan yang membenci Tuhan yang ada dalam Alkitab. Tetapi ketika ia mempelajari Alkitab, dunia di sekitarnya mulai masuk akal. Tuhan itu masuk akal. Dia jadi tahu arti pentingnya Yesus dalam Alkitab. Dia menemukan jawaban dari bagaimana kejahatan atau dosa manusia dapat diselesaikan, bagaimana dosa dirinya sendiri dapat diselesaikan. Luther sadar bahwa dirinya sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Dia hanya bisa mengandalkan karya Kristus yang telah diselesaikan. Luther telah menemukan sumber kebenaran. Hal itu mengubah hidupnya dan dunia. Reformasi Protestan adalah tentang dua hal, yaitu tentang siapa yang bisa mengatakan kebenaran dan tentang cara mendamaikan diri kita dengan Tuhan. Dan bagaimana firman Tuhan adalah otoritas atau kekuasaan tertinggi di dunia ini. Dan bahwa hidup dan kematian sempurna Yesus Kristus adalah satu-satunya jawaban untuk menyelesaikan dosa manusia dan agar orang berdosa dapat diterima oleh Tuhan yang kudus. Reformasi Protestan telah tentang perubahan dari benci menjadi cinta, dari perbudakan menuju kebebasan, dari iman buta menuju sukacita atas ditemukannya kebenaran di dalam Yesus Kristus. Adik-adik sudah lihat videonya kan? Itulah secara singkat apa yang dilakukan oleh Bapak Martin Luther. Dia melakukan hal itu karena dia melihat banyak gereja mengajarkan hal yang salah, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Contohnya, surat penghapus dosa. Kalau kita membeli surat penghapus dosa yang dijual oleh gereja, maka otomatis orang tersebut masuk surga, adik-adik. Dosanya dihapuskan. Benar tidak hal itu? Salah kan adik-adik? Yang benar yang mana? Yang benar adalah percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, baru bisa masuk surga, bukan dengan membeli surat penghapus dosa. Lalu yang kedua, pada saat itu yang bisa membaca Alkitab hanya para pastor atau pendeta saja, dan Alkitab hanya ditulis dalam bahasa Yunani dan Latin, adik-adik. Orang biasa dilarang untuk membaca Alkitab, tetapi Bapak Martin Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Pada saat itu bahasa Jerman dipakai sebagai bahasa sehari-hari oleh masyarakat pada saat itu. Dia juga mendorong orang biasa membaca Alkitab. Tidak hanya pendeta dan pastor saja yang boleh. Itulah sebabnya mulai hari itu Alkitab sekarang bisa dibaca oleh orang banyak, termasuk kakak dan adik-adik semua. Adik-adik, seperti pepatah mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Maka dengan kita membaca Alkitab, kita bisa makin mengenal Tuhan Yesus, mencintai Tuhan, dan juga melakukan apa yang baik dan benar sesuai firman Tuhan.
sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17, di mana di sana memberitahukan kita pada saat Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa Timotius melalui belajar Alkitab telah dituntun bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui Alkitab juga Timotius ditunjukkan apa saja kesalahan yang telah dia lakukan, sehingga dia bisa memperbaiki kesalahannya. Melalui Alkitab juga akhirnya Timotius bisa belajar untuk melakukan apa yang benar. Adik-adik, kita lihat Alkitab luar biasa bukan? Alkitab bukan hanya buku yang biasa, tetapi Alkitab adalah buku yang luar biasa. Mengapa dia disebut buku yang luar biasa? Karena Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Setiap orang yang percaya dan mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, hidupnya akan menjadi hidup yang penuh dengan perbuatan baik, yang menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sebabnya mengapa Bapak Martin Luther dan para reformator lainnya mati-matian supaya Alkitab bisa dibaca dan dipelajari oleh orang-orang biasa seperti kita, supaya hidup kita bisa diubahkan oleh firman Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi adik-adik, melihat betapa berat dan susahnya perjuangan Bapak Martin Luther dan kawan-kawannya, mari kita belajar mencintai Alkitab. Caranya, apakah Alkitab itu dibawa kemana-mana? Kita sayang-sayang, kita peluk-peluk. Bukan begitu caranya adik-adik kita mencintai Alkitab. Jadi cara yang benar kita mencintai Alkitab adalah dengan kita membacanya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Adik-adik percayalah, jika adik-adik mencintai Alkitab, maka hidup adik-adik makin menyenangkan Tuhan. Yuk adik-adik yang belum membaca Alkitab, mulai hari ini kita baca Alkitab setiap hari. Dan bagi adik-adik yang sudah membacanya dan sudah melakukannya, yuk dipertahankan dan tetap semangat dalam membaca Alkitab. Adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Selanjutnya mari kita buka Alkitab kita. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Oke, sekali lagi ayat hafalan kita diambil dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Oke, sudah dapatkan adik-adik? Nah, mari kita dengarkan adik-adik kita membaca ayat hafalan ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Adik-adik sudah tahu kan ayat hafalannya? Nah, adik-adik jangan lupa ya kirimkan ayat hafalannya ke kakak-kakak sekolah minggunya ya. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan kita sampai di sini. Yuk, mari kita berdoa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan memberikan Alkitab sebagai firman Tuhan,
sebagai penuntun hidup kami, dan juga kami bersyukur melalui Alkitab kami boleh semakin mengenal Tuhan, kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bila Tuhan melalui belajar Alkitab yang kami lakukan setiap hari, kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sungguh bersyukur sekali ada Bapak Martin Luther. Dia yang memperjuangkan agar seluruh orang boleh membaca Alkitab. Sehingga sampai saat ini kita pun bisa ikut membaca Alkitab. Kita sungguh bersyukur sekali. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Kita bangkit berdiri ya, kita gerak. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas pimpinan Tuhan bahwa zaman dulu ada gerakan reformasi gereja sehingga gereja-gereja kembali kepada Alkitab. Bapa dalam surga, kami bersyukur sebagai anak-anak Tuhan yang mengikuti Engkau, memiliki Allah yang begitu baik, yang menyediakan Alkitab bagi kami untuk kami baca, untuk kami pelajari, dan juga Alkitab itulah firman Tuhan, penuntun langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami selama 1 minggu mendatang. Mohon Tuhan Engkau yang memberkati. Kami juga membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, boleh dipakai untuk gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kiranya puji-pujian ini ya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Dan pada saat kami telah mempelajari firman Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mengingatkan kami agar rajin-rajin untuk membaca firman Tuhan, agar iman kami pun semakin bertumbuh dan kami boleh semakin mengenal Tuhan yang kami sembah, bahkan kami boleh semakin menyayangi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Biarlah boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan saja.
Terima kasih berkati hidup kami 1 minggu mendatang. Menyerahkan papa mama juga yang bekerja dan kami yang sekolah. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua dan menjaga kesehatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.